Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salat tahajud merupakan salah satu salat yang memiliki banyak keutamaan. Ketika kita mampu menunaikan salat tahajud ini secara rutin, maka doa-doa kita menjadi mustajab dan insya Allah dikabulkan. Bagaimana tidak, salat ini merupakan salah satu salat yang sangat istimewa. Terlebih lagi jika dilakukan di sepertiga malam terakhir, tepatnya bisa dimulai pukul 1 malam hingga menjelang subuh. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang minta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih lanjut, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra mengenai keutamaan tahajud ini, di mana Allah SWT berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, wahai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Quran Surat Al-Isra ayat 79 sampai 80. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat tahajud memiliki banyak keutamaan. Sholat tahajud merupakan kewajiban tambahan bagi orang-orang beriman. Sholat tahajud akan menambah kedudukan dan meningkatkan derajat seorang yang melaksanakannya. Arti maqam mahmudan di sana merupakan tempat terpuji, yakni tempat yang dipuji oleh orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Juga bermakna tempat di mana Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, urusan manusia diselesaikan. Ketika itu manusia mencari orang yang mau memberikan syafaat. Manusia mendatangi Nabi Adam, lalu ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa hingga ke Nabi Isa. Namun mereka semua tidak bisa. Hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk berbicara kepada Allah agar Allah merahmati mereka yang ada di padang mahsyar. Pada hari itu, seluruh manusia yang pernah hidup di dunia mengalami keadaan yang susah tiada bandingan. Yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan itu, di samping amal solehnya semasa hidup di dunia, adalah permohonan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Hurairah. Suatu saat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang arti maqam mahmudan. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah syafaatku. Imam Ibnu Jarir menjelaskan, mayoritas ulama berkata, yang dimaksud dengan maqam mahmudan adalah kedudukan yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada manusia agar Allah meringankan kesusahan dan kesulitan yang mereka alami pada hari tersebut. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim dan segolongan ahli hadis dari Huzaifah. Ia berkata, Allah mengumpulkan manusia pada suatu daratan yang luas pada hari kiamat. Mereka semua berdiri dan tidak seorang pun yang berbicara pada hari ini kecuali dengan izinnya. Orang-orang yang mula-mula diseru namanya ialah Muhammad. Maka Muhammad berdoa kepadanya. Maka inilah yang dimaksud dengan maqam mahmudan dalam ayat ini. Adapun fakta dari sholat tahajud yang disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis diantaranya, yakni sholat tahajud merupakan amalan Nabi dan para sahabat. Rasulullah SAW menganjurkan kepada pengikutnya untuk senantiasa melakukan sholat ini. Sholat tahajud juga merupakan amalan utama setelah sholat fardu, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Terkait sholat tahajud, Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, di suatu malam aku merasa kehilangan Nabi dari tempat tidurnya.
Kemudian aku cari beliau dengan meraba-raba. Ternyata tanganku menyentuh telapak kaki beliau dan beliau sedang bersujud, dan kedua telapak kaki beliau sedang ditegakkan. Ketika itu beliau sedang membaca doa, "Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, dan kepada pengampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepadamu dari ajab-Mu. Aku tidak dapat menghitung betapa banyak sanjungan yang disampaikan kepadamu, sebagaimana yang telah Engkau sanjung dirimu sendiri." Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat malam setelah sholat isya sampai fajar subuh menyingsing. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW biasa memperpanjang waktu berdiri ketika sholat. Tatkala beliau ditanya tentang sholat yang bagaimanakah yang paling utama, beliau menjawab, "Yang paling utama berdirinya." Hadis riwayat Darimi. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW melakukan sholat malam hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah. Hadis riwayat Nasai. Nabi SAW melakukan sholat malamnya tanpa istirahat hingga 8 rakaat, 4 rakaat salam. Baru kemudian beliau duduk berzikir. Setelah berzikir beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Setelah itu Nabi SAW sholat witir 1 rakaat. Dilanjutkan sujud selama kira-kira bacaan 50 ayat. Nabi menunaikan tahajud dengan bacaan pelan, tetapi masih dapat didengar dari kamar Aisyah radhiyallahu an. Tidak selamanya Nabi membaca pelan, terkadang membaca dengan jahar. Untuk bacaan yang hukumnya panjang, Nabi membacanya dengan mad yang jelas dan benar-benar panjang. Sedangkan pada masa akhir hidupnya, terkadang Rasulullah SAW membaca surat di dalam tahajud sambil duduk. Setelah bacaan di dalamnya, surat tersebut kurang dari 30 ayat atau 40 ayat, Nabi berdiri menyempurnakannya. Nabi jika membaca surat dalam sholat sambil duduk, ruku dan sujudnya juga dikerjakan sambil duduk. Jika di dalam bacanya terdapat ayat yang menyebutkan rahmat Allah, Nabi Muhammad berdoa memohon kepadanya. Jika membaca ayat yang berisikan tentang ajab, Nabi meminta perlindungan. Dan jika Nabi membaca ayat yang menyebutkan tentang kesucian Allah, Nabi bertasbih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat yang paling dicintai Allah adalah salat Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari." Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu an berkata, Al-Mahlabi mengatakan Nabi Daud alaihissalam mengistirahatkan dirinya dengan tidur pada awal malam. Lalu ia bangun pada waktu di mana Allah menyeru, "Adakah orang yang meminta? Niscaya akan aku berikan permintaannya." Lalu ia meneruskan lagi tidurnya pada malam yang tersisa sekadar untuk dapat beristirahat dari lelahnya melakukan salat tahajud. Tidur terakhir inilah yang dilakukan pada waktu sahur. Metode seperti ini lebih dicintai Allah SWT karena bersikap sayang terhadap jiwa yang dikhawatirkan akan merasa bosan jika dibebani dengan beban yang tidak proporsional. Wallahu alam.